Betapa beruntung orang yang dikaruniai sikap bijaksana atau al-hakim. Kalau orang diberi sikap kebijaksanaan oleh Allah, dia sangat beruntung besar. Karena apa? Seseorang itu disebut al-hakim, disebut sebagai orang yang bijaksana jika dia mampu menempatkan diri sesuai dengan posisinya terhadap pihak lain. Jadi tahu diri dulu, ya. Orang yang al-hakim, orang yang bijaksana itu mesti tahu diri dulu. Aku ini siapa sih? Posisiku di mana sih? Ya. Jadi dia mampu menempatkan diri pada tempatnya, apakah dia sebagai pejabat atau sebagai rakyat, sebagai direktur atau sebagai karyawan dan sebagainya. Setelah itu mampu memperlakukan orang lain secara wajar sesuai dengan jabatannya, sesuai dengan posisinya. Jadi tahu diri dan tahu posisi orang lain. Tidak berhenti dan sampai di situ. Dia juga tahu bagaimana cara merespon kejadian dengan cara yang benar. Ada kejadian, kemudian kita merespon dengan benar. Nah, kejadian itu ada kalanya berhubungan antara kita dan orang lain, ada kalanya tidak. Pokoknya begitu ada kejadian, kita itu mesti merespon. Respon kita bagaimana? Nah, respon kita selalu dengan benar dan pada waktu yang tepat. Pada waktu yang tepat ini juga penting. Ya. Nah, itu orang yang bijaksana. Saya ulang supaya lebih gampang. Seseorang disebut bijaksana atau al-hakim jika dia mampu menempatkan diri sesuai dengan posisinya terhadap pihak lain. Yang kedua, mampu memperlakukan orang lain dengan wajar sesuai dengan posisi atau jabatan dia. Yang ketiga, mampu merespon kejadian dengan cara yang benar pada waktu yang tepat. Nah, orang yang bijaksana semacam itu, kemungkinan besar itu akan memperoleh imbalan yang besar dari Allah. Dan dia akan diperlakukan dengan baik oleh masyarakat. Karena dia orang yang perilakunya baik, tidak menyakiti orang lain, dan pasti menguntungkan orang lain. Dan orang itu akan terhindar dari berbagai kesulitan hidup. Sudah, insya Allah ini akan didapat. Oleh karena itu, Allah menyebutnya, yu'til hikmata may yasha. Allah itu memberi sikap bijaksana kepada orang yang dia kehendaki. Artinya apa? Bijaksana itu tidak bisa kita kejar tanpa melibatkan Allah. Karena yang punya kebijaksanaan itu hanya Allah. Bagaimana tidak hanya Allah yang punya kebijaksanaan? Yang menciptakan semua makhluk itu kan Allah. Yang menciptakan semua kejadian kan Allah. Yang memberi kebaikan atau memberi ujian dan sebagainya, dan itu kan Allah. Jadi kalau kita itu mempunyai sikap bijaksana, itu pasti pemberian dari Allah. Kita boleh berusaha, tapi nanti yang memberi Allah. Tapi jangan dibalik. Kita jangan mengharapkan diberi oleh Allah tanpa usaha. Kita mesti berusaha dulu, terus kita mohon supaya Allah memberi kita kebijaksanaan. Karena Allah itu memberi kebijaksanaan kepada orang yang Dia kehendaki. Ketika kita mengatakan Allah yang menghendaki, kita juga jangan salah paham. Jangan lalu diartikan sebagai suka-suka Allah. Enggak. Allah itu kalau berbuat sesuatu tidak atas dasar suka-suka. Atas kehendak Allah ya. Tapi bukan berarti suka-suka. Karena kalau suka-suka itu negatif. Suka-suka itu arbitrary, ya. Asal gitu. Tapi kalau Allah menghendaki itu ada polanya. Dan pola itu disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran, sehingga kita bisa mengetahui yang dikehendaki Allah itu seperti apa sih. Ya, seperti misalnya Allah memberi rizki kepada orang yang Dia kehendaki. Rizki kepada orang yang Dia kehendaki. Siapa itu? Ada kriteria-kriteria orang yang layak mendapatkan rizki banyak. Ada kriteria-kriteria orang yang tidak layak mendapatkan rizki banyak. Jadi kalau kita kepingin dapat rezeki banyak, kita pelajari kehendak Allah kalau memberi rezeki banyak itu kayak apa sih?
Nah, demikian juga hikmah. Kalau kita kepingin mendapatkan hikmah, kita pelajari. Nah, nanti kita pelajari sebagian ya. Kemudian Allah menyebut wa may yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Siapapun yang diberi hikmah, kebijaksanaan, sungguh dia telah diberi banyak kebaikan. Udah banyak kebaikan deh. Apakah dia kaya atau miskin, dia banyak ilmu atau sedikit ilmu, tapi kalau dia mempunyai kebijaksanaan, maka dia mendapatkan kebaikan banyak. Nah, jadi tadi Bu Nuni mengatakan tidak harus tua, muda juga bisa. Tidak harus yang doktor, yang tidak pernah sekolah pun bisa. Ya, contohnya Nabi Muhammad SAW kan gak pernah sekolah, tapi beliau adalah orang yang paling bijaksana. Kemudian pemberitahuan dari Allah, wa ma yadzakkaru illa ulul albab. Tidak ada orang yang bisa mengambil pelajaran kecuali orang yang punya akal dan bisa menggunakan akalnya dengan baik. Seringkali ulul albab itu diartikan sebagai orang yang punya akal atau orang berakal. Umumnya orang itu punya akal, tapi tidak semua disebut ulul albab. Yang disebut ulul albab itu orang yang punya akal dan menggunakan akalnya dengan baik dan benar. Nah, yang bisa mengambil pelajaran tentang kebijaksanaan itu adalah orang-orang yang bisa menggunakan akalnya dengan baik. Di situ juga terkandung atau tersirat pemahaman bahwa kalau kita ingin mendapatkan hikmah, kita juga harus belajar. Ya, kita harus belajar. Makanya judul yang saya ingin bahas itu belajar menjadi bijaksana. Ya. Jika kita mendapatkan ada orang yang bijaksana dengan karakter semacam itu, layaklah bagi kita menginginkan agar Allah juga menganugerahi kita dengan kebijaksanaan yang serupa. Maksudnya, jadi kalau kita melihat ada orang lain, wah dia bijaksana sekali tuh, aku kepengen bisa seperti itu. Nah, kalau kita ingin seperti dia boleh. Yang tidak boleh, orang yang bijaksana itu terus diganggu. Nah, itu mengganggu dia nggak boleh. Mengganggu itu biar dia tidak lagi bijaksana atau biar dia melakukan sesuatu yang menyimpang, itu nggak boleh. Yang diperbolehkan adalah kalau kita melihat ada orang yang bijaksana dengan kriteria semacam tadi, terus kita mohon atau ingin Allah menganugerahi kita kebijaksanaan yang serupa. Rasulullah SAW bersabda, la hasada illa fitnatain. Tidak ada keinginan yang diperbolehkan kecuali dua. Di sini keinginan bahasa Arabnya hasada. Hasada itu arti letter luck-nya dengki. Tapi di sini diartikan dengki nggak cocok. Ya, karena kalau dengki itu menginginkan kenikmatan yang ada pada orang lain supaya tanggal atau lepas dari dia. Tapi di sini keinginan yang tanpa mengganggu dia, tapi kita ingin supaya kebijaksanaan atau kenikmatan yang dia miliki juga kita miliki. Ya. Jadi tidak boleh ada keinginan kecuali dalam hal dua hal. Yang satu, kalau kita melihat ada seseorang, dia diberi harta banyak oleh Allah. Terus dia menggunakan harta itu, dibelanjakan semuanya untuk kebaikan, untuk kebenaran. Nah, jadi dia duitnya banyak, begitu melihat ada anak yatim, oh, waduh ini orang tuanya baru saja meninggal, siapa yang ngurusi anaknya? Oh, kalau nggak ada, ya udah aku yang menyekolahkan dia, misalnya begitu. Terus ada masjid sedang dibangun, wah ini kesempatan bagus nih, aku bisa beramal jariah. Nah itu kita melihat ada orang kok mudah sekali menggunakan hartanya untuk kebaikan-kebaikan atas nama Allah. Aku kepengen bisa seperti itu. Artinya aku kepengen juga kaya, kepengen mendapatkan rezeki yang banyak. Kemudian setelah itu aku mau berbuat seperti itu. Cuma yang seringkali terjadi ketika kita belum punya uang,
Ya, kita lalu terus, wah aku kalau punya uang aku kepengen menolong anak itu deh gitu. Nah, jadi kalau aku punya uang nanti aku pengen menolong anak itu. Begitu uangnya datang lupa pada anak itu. Itu yang sering terjadi. Ya, jadi satu keinginan yang diperbolehkan adalah kalau kita melihat ada orang yang duitnya banyak, hartanya banyak, kemudian dia menggunakan hartanya itu untuk kebenaran-kebenaran, kebaikan-kebaikan. Yang satu lagi, ini yang sesuai dengan poin kita, warajulun atahullahu hikmatan fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Orang yang diberi kebijaksanaan oleh Allah, kemudian dia itu mengambil keputusan dan melangkah apapun dengan kebijaksanaan tadi. Jadi dia tahu, tapi dia terapkan. Tidak seperti banyak orang tahu bahwa korupsi itu haram, pengetahuan bahwa tidak boleh kita mengambil hak orang lain, kita harus mencari uang itu yang halal dan sebagainya. Itu bagian dari kebijaksanaan. Tapi begitu mendapatkan jabatan yang ada akses kepada uang, lupa dia. Nah, itu bukan orang yang itu. Ya. Hikmah yang kita boleh menginginkan kalau ada orang yang bijaksana dan dia langkah-langkahnya semua menerapkan kebijaksanaannya tadi. Setelah itu wa ya'allimuha, mau mengajarkan orang lain. Wah, aku pengen deh bijaksana seperti dia, kemudian mengajarkan kepada orang lain. Nah, jadi kalau kita belajar Al-Quran semacam ini kan sebenarnya kita belajar Al-Quran nih. Nah, itu sebenarnya kalau kita menerapkan Al-Quran, insya Allah kita itu bijaksana. Nah, terus kalau kita sudah tahu, meskipun baru sedikit, kita teruskan pada orang lain. Ya. Kita jangan menunggu sampai misalnya, oh, nantilah kalau aku sudah ahli di bidang agama, baru aku berdakwah. Telat, belum tentu menjadi ahli, udah keburu mati. Jadi kita mempunyai pengetahuan, terutama pengetahuan tentang keimanan, seberapapun kita share kepada orang lain. Dan nge-share pada orang lain itu manfaatnya besar. Karena dengan kita nge-share, itu kalau kita berperilaku bertentangan dengan pengetahuan yang kita share tadi, kita malu. Malu yang ada pada diri kita sendiri itu kendali. Kendali supaya kita tidak menyimpang. Jadi kalau ada orang misalnya kelakuannya asalnya nggak bener, terus dia ngerti sedikit-sedikit disampaikan, biarin aja, jangan diolok-olok, alah dia tuh kan bajingan, dia ngajari begitu, jangan diolok-olok. Siapa tahu dia itu akan menjadi baik justru dengan cara menasihati itu. Ya. Jadi kalau ada orang yang bijaksana, kita boleh menginginkan supaya Allah memberi kita kebijaksanaan yang serupa. Nah, karena hikmah atau kebijaksanaan itu merupakan pemberian dari Allah, maka jika kita ingin memperolehnya, kita harus mengikuti prosedur yang direstui oleh Allah. Ya, ini contoh kalau di perguruan tinggi, kalau ada lembaga mau menawarkan beasiswa. Aku menawarkan beasiswa untuk 10 orang nih. Nah, itu biasanya pemberi beasiswa itu nggak membuat kriteria, yang diberi adalah mahasiswa yang begini dan sebagainya. Nah, ini Allah menawarkan hikmah. Aku punya hikmah nih, siapa yang mau aku kasih? Oh, kita mau. Nanti dulu kriterianya apa? Bagaimana dan siapa orang yang akan diberi hikmah itu oleh Allah, kita pelajari. Kalau kita sudah pelajari, kita berusaha cocok atau memenuhi persyaratan tadi. Persyaratan itu kalau dijalani kan prosedur. Ya. Jadi prosedur itu disebut oleh Allah secara umum. Jadi, ada rincian sih, ada rincian, tetapi ada kriteria yang oleh Allah disebut secara global. Apa itu? Dengan cara membangun pola pikir yang baik, berperilaku yang baik, sehingga kita bisa dikategorikan sebagai orang yang baik.
Orang yang baik itu bahasa Arabnya muhsin. Ya, muhsin, jamaknya muhsinin. Jadi Allah memberi kriteria yang umum dulu. Siapa yang akan diberi hikmah oleh Allah? Orang baik. Nah, orang baik itu yang bagaimana? Yang pola pikirnya baik, perilakunya baik. Kok pola pikir? Oh, iya, karena perilaku itu kan dipengaruhi oleh pola pikir. Pola pikir itu kalau benar, itu pola pikir yang didasari keimanan. Coba rukun iman itu kan ada 6. 6-6-nya itu pola pikir. Percaya bahwa Allah itu atau Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Percaya kepada utusan-utusan Allah. Kan semuanya pakai kata percaya. Percaya itu kan pola pikir. Jadi pola pikirnya mesti benar dan itu diimplementasikan di dalam perilaku. Kalau mengatakan bahwa Tuhanku Allah, aku menyandarkan hidupku kepada Allah, aku yakin bahwa Allah menjamin rezekiku, misalnya begitu. Nah, dia pikirannya udah benar bahwa rezeki dijamin oleh Allah, tapi perilakunya dia mencuri, mencopet, menipu atau korupsi. Itu nggak cocok dong. Kalau itu meyakini bahwa Allah itu nanti yang menjamin rezeki yang dijamin oleh Allah itu rezeki yang halal. Kemudian dia tidak yakin bahwa dia dijamin oleh Allah, lalu kepingin yang melebihi dari yang dijamin oleh Allah dengan cara merampas hak orang lain. Jadi pola pikir yang benar, tindakannya juga harus benar. Nah, orang yang semacam itu disebut muhsinin. Allah menyebutnya, dikasih contoh ini dalam Al-Quran ada 2 yang disebut dengan kalimat yang serupa, yaitu Nabi Musa dan Nabi Yusuf. Yang saya ambil di sini yang Nabi Yusuf. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma wa kadzalika najzil muhsinin. Saya lebih suka mengambil Nabi Yusuf bukan karena saya tidak suka kepada Nabi Musa, tapi perilaku Nabi Yusuf itu mulai dari anak-anak sampai dewasa itu kita mempunyai kekayaan yang lebih. Artinya mempunyai pengetahuan yang lebih banyak dibanding pengetahuan kita tentang Nabi Musa mulai dari kecil sampai dewasa. Hanya sebagian saja bahwa dia dirawat oleh dia jadikan anak angkat oleh Firaun, dia disusuin oleh ibunya, terus dia lari ke Madian dan sebagainya. Sebatas itu. Tapi kalau Nabi Yusuf kan kita tahu penderitaan demi penderitaan yang dia alami dan sikap dia bagaimana. Maka yang saya ambil ayat yang berkaitan dengan Nabi Yusuf. Walamma balagha ashuddahu atainahu hukman wa ilma. Ketika dia tumbuh menjadi dewasa, aku beri dia hukman, kebijaksanaan. Hikmah, hukmun, hikmah. Wa ilman dan ilmu. Jadi tidak mungkin kita bisa mendapatkan kebijaksanaan kalau tidak ada ilmunya. Kebijaksanaan itu harus disertai dengan ilmu. Tapi belum tentu orang yang berilmu itu bijaksana. Untuk menjadi bijaksana, kita mesti melalui tahap berilmu. Naik lagi ke menjadi bijaksana. Kalau kita berilmu saja, belum tentu bijaksana. Nah, kemudian disebutkan oleh Allah, wa kadzalika najzil muhsinin, demikianlah kami membalas. Coba kata membalas. Membalas itu kan artinya Nabi Yusuf itu melakukan perbuatan-perbuatan yang baik, pola pikirnya juga baik dan benar, baru terus dibalas oleh Allah dengan diberi kebijaksanaan. Nah, saya kira kita semua tahu dia tuh mulai kecil, dia dimusuhi oleh kakak-kakaknya, dia dibuang ke sumur. Terus kemudian dia dibawa oleh pedagang ke Mesir, dijual. Dijual itu potensinya kan menjadi budak, tapi dia ternyata tidak dijadikan budak, tapi dijadikan anak angkat. Kemudian dia difitnah oleh ibu angkatnya sendiri, dia masuk penjara. Nah, sikap dia ketika dia
dibuang oleh kakak-kakaknya, sikap dia ketika dia di penjara, itu kan tidak ada rasa protes. Dia sabar. Nah, itu dia menganggap bahwa ini liku-liku yang dibuat oleh Allah. Nah, ini seperti yang kata Bu Nuni tadi. Apapun yang sedang kita alami, itu sebenarnya bagian dari skenario Allah. Ya udah, ini skenario Allah, saya jalani. Jalani dengan baik. Bahwa itu diyakini dari Allah, kan itu dasar iman. Kemudian berlaku dia. Kan dia ditawari, kalau dia mau selingkuh dengan ibu angkatnya, dia menjadi orang mulia, dianggap mulia. Tapi kalau tidak mau, dia masuk penjara. Dia milih masuk penjara aja deh. Ya, itu kan dia tidak mata duitan, tidak mengumbar nafsu dan sebagainya. Nah, sikap yang seperti itu bagus sekali, sehingga beliau disebut oleh Allah sebagai al-muhsin, orang yang berbuat baik. Karena dia muhsin, dia layak mendapatkan hikmah, kebijaksanaan dari Allah. Allah juga memberi kita tuntunan atau bimbingan mengenai bagaimana cara memperoleh hikmah. Jadi secara global Allah menyebut asal kamu jadi orang baik. Tapi Allah memberikan tuntunan. Begini loh, kalau kamu melakukan ini, aku akan kasih. Nah, itu antara lain. Allah itu memberikan tuntunan yang ada di dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran itu banyak ajaran-ajaran tersebar di berbagai ayat. Tapi ada beberapa ayat yang terkumpul. Ya. Ada beberapa ayat yang terkumpul di surat Al-Isra. Kalau kita bisa menjalani sekumpulan ayat yang di surat Al-Isra itu aja udah bagus sekali. Ya. Tuntunan itu antara lain adalah menghormati orang tua. Nah, itu mulai dari Al-Isra ayat 23. Ya, ayat 23, supaya kita itu menghormati orang tua. Terus kita harus rendah hati terhadap orang lain di ayat berikutnya. Terus kita harus memenuhi janji. Kita harus mau bersedekah. Kita harus memenuhi timbangan dalam perdagangan atau dalam bisnis. Kita harus mau meninggalkan, di samping melakukan hal-hal itu, juga kita harus mau meninggalkan atau tidak melakukan hal-hal yang buruk. Seperti apa? Membunuh tanpa hak, berzina, merampas hak orang lain, sombong, bertindak tanpa ilmu. Nah, ini termasuk bertindak tanpa ilmu. Ini mudah-mudahan minggu depan kalau boleh saya ingin membahas tentang bertindak berdasarkan ilmu, supaya kita menjadi bijaksana. Tapi itu hanya salah satu yang bisa kita ambil untuk meraih kebijaksanaan. Dengan demikian, jika kita mengikuti ajaran-ajaran Al-Quran, termasuk yang tercantum di surat Al-Isra mulai ayat 23 sampai 39, insya Allah kita akan menjadi orang yang bijaksana. Ayat yang ke-39 itu saya ambil satu potong, satu kalimat di sini. Setelah Allah memberitahukan bahwa orang yang baik itu adalah orang yang melakukan ini, dan meninggalkan itu. Jadi ada the do's, ada the don'ts. Ya. Lakukan ini, tinggalkan itu. Nah, terus ditutup oleh Allah dengan satu ayat, dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah bagian dari hikmah yang aku wahyukan, yang Allah wahyukan kepadamu. Jadi ajaran mulai dari ayat 23 sampai 39 itu adalah ajaran yang kalau kita terapkan, kita akan mendapatkan dari Allah hikmah, dan itu diwahyukan oleh Allah. Berarti tuntunannya dari Allah sendiri. Kalau tuntunannya dari Allah sendiri, itu berarti prosedur yang bisa kita tempuh kalau kita menginginkan hikmah dari Allah. Ini kalimat ini sederhana.
Dzalika mimma auha ilaika rabbuka minal hikmah. Itulah hikmah yang Tuhanmu wahyukan kepadamu. Nah, kalau seperti ini kita runut kembali. Lah, ini yang namanya hikmah itu ini. Kalau begitu kita runut. Mulai dari mana itu? Mulai dari ayat 323. Nah, tentu itu hanya sebagian ya. Tapi kalau kita bisa menjalankan itu saja, itu sudah bagus. Ya. Kemudian, untuk menjadi orang yang bijaksana, kita juga bisa mengikuti ajaran Nabi Muhammad. Apa bedanya Quran dan Nabi Muhammad? Nabi Muhammad kan tugasnya kan memberi penjelasan. Jadi, kalau di dalam Al-Quran itu kan tuntunan berupa arahan-arahan. Kalau Nabi Muhammad itu contoh bagaimana cara menerapkannya. Misalnya jangan rendah hati. Rasulullah itu rendah hati benar. Dan dia tidak mengisolasi diri, tidak membuat dirinya eksklusif. Ya, contohnya Rasulullah itu sering sekali makan bareng dengan para sahabat. Minum bareng dengan para sahabat itu sering sekali. Supaya apa? Orang-orang yakin bahwa ini Rasul itu manusia biasa ini. Itu kebijaksanaan dari Rasulullah. Rasulullah itu bijaksana. Kalau aku tidak sering-sering tampil makan bersama mereka, aku nanti dikultuskan seperti Nabi Isa. Sudah ada contoh seperti itu, maka Nabi Muhammad itu merakyat ya. Ini misalnya kalau Rasulullah diberi hadiah berupa susu saja, susu semangkok. Abu Hurairah yang menerima susu itu dari pemberinya, terus disampaikan kepada Rasulullah. Rasulullah bilang, panggil itu semua orang-orang yang di masjid. Diminum bareng. Dan minum bareng itu, yang minum pertama Nabi. Artinya kan bibirnya Nabi itu nempel di bibirnya mangkok. Terus beredar ke arah kanan. Terus sampai kembali lagi ke Nabi Muhammad. Bibir mereka itu semua bekasnya itu ada di situ. Nah, terus sampai sahabat yang terakhir meminum itu Abu Hurairah. Dia itu salah mengambil posisi. Dia mengambil posisi di sebelah kiri Rasulullah. Padahal Rasulullah itu biasanya kalau melakukan sesuatu itu suka sekali ke arah kanan. Atau mulai dengan bagian kanan. Kanan dulu Abu Hurairah, keliru, dia di kiri. Dia sampai, waduh aku kebagian nggak ya? Satu mangkok diminum orang sebanyak ini. Bisa ratusan orang itu. Karena kabarnya yang di masjid itu yang nggak punya rumah, terus tinggal di masjid itu ada sekitar 300 lebih gitu. Tapi minumannya satu mangkok. Terus Abu Hurairah disuruh oleh Nabi minum lagi. Sampai dia bilang, perutku nggak sanggup lagi, sudah penuh. Terus diminum oleh Rasulullah. Coba, Rasulullah itu yang pertama menempelkan bibirnya di mangkok. Dan juga yang terakhir, beliau mau minum di bekas orang-orang miskin. Itu kan betul-betul merakyat. Nah, itu contoh rendah hati itu sampai semacam itu. Jadi kalau kita itu mau menjadi orang yang bijaksana, teorinya kita pelajari di Al-Quran, prakteknya kita pelajari dari Nabi. Nah, Nabi itu prakteknya, lalu kita belajarnya dari mana? Dari hadis. Dari hadis itu kan perilakunya Nabi, ucapan dan perilaku Nabi. Nah, jadi kita mesti rajin-rajin baca hadis juga. Allah berfirman, kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum. Sebagaimana kami utus seorang utusan di kalangan kalian sendiri yang ditugasi untuk membacakan ayat-ayat kami. Wa yuzakkikum, dan membuat kalian itu bersih, berjiwa bersih. Wa yu'allimukumul kitab, dan mengajarkan kamu Al-Qur'an. Nah, poin yang paling relevan di sini, wal hikmah, dan Rasulullah itu mengajarkan kebijaksanaan.
Jadi karena Rasulullah mengajarkan kebijaksanaan, maka kita mengambil dari Rasulullah sebagai pelajaran. Jadi kalau misalnya kita bisa mengambil sebagian dari kebijaksanaan, kita ajarkan paling tidak kepada keluarga kita, kepada suami, kepada istri kita, kepada anak-anak kita, terus kita teruskan kepada orang lain. Wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, dan Rasul itu mengajari kamu apa yang kamu dulunya tidak mengerti. Ini kan luar biasa ini. Rasulullah tidak pernah sekolah, tapi bisa mengajari orang yang orang-orang tadinya tidak tahu. Jadi Rasulullah berarti pengetahuannya lebih banyak dibanding masyarakat. Nah, memang Allah menyebutkan bahwa setiap orang yang diangkat oleh Allah jadi nabi, dia sudah punya basis kesolehan, basis ilmu. Nanti begitu diangkat oleh Allah, ilmu ditambah. Dan kalau yang memberi ilmu itu Allah, nggak terbandingi, nggak tertandingi. Kalau kita belajarkan satu halaman demi satu halaman, kalau Allah memberi ilmu itu sepersekian detik saja, tes gitu, ilmunya udah banyak. Ya, kalau kita misalnya mendapatkan inspirasi, coba tulis inspirasimu itu. Kita tulis itu bisa satu buku. Ya, itu baru kelas kita. Bagaimana kelas Rasulullah? Ya. Ada pun ciri-ciri khas utama bagi orang yang dikategorikan sebagai orang baik. Jadi tadi kan dipertamakan secara global, orang yang layak mendapatkan hikmah adalah orang yang baik. Nah, kategorinya apa saja sih yang dikatakan orang baik? Tadi juga kita sebutkan bahwa orang yang bijaksana itu bisa menempatkan diri di mana posisi dia. Terus dia bisa memperlakukan orang lain pada tempatnya. Jadi orang lain itu dia punya peran apa, kemudian kita meresponnya itu sesuai dengan itu. Kemudian respon kita itu mesti juga baik. Nah, salah satu kriteria kebaikan itu adalah cara merespon kepada yang menciptakan kita. Kita ini kan diciptakan oleh Allah. Kita ini diberi rizki oleh Allah. Kita dibimbing oleh Allah. Dan keselamatan kita dijaga oleh Allah. Maka sikap yang pas, kita itu merasa kita ini ciptaan Allah, kita ini hambanya Allah, maka kita ini mesti tunduk patuh kepadanya. Ya, jadi tahu diri, aku ini makhluk. Tahu diri, aku ini hamba. Terus respon kita kepada yang menciptakan itu, kita mesti menghormati dia, taat kepada dia, tunduk patuh. Jadi ketika kita melakukan apapun, itu hanya untuk Tuhan kita. Kita memusatkan perhatian dan tujuan apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah, tidak untuk yang lain. Ya, kita belajar seperti ini hanya untuk Allah. Kita bekerja ingin dapat duit hanya untuk Allah, hanya mencari ridho Allah. Aku mencari penghasilan, atau katakanlah aku cari duit. Hari ini mau kerja, cari duit. Untuk apa? Untuk melaksanakan perintah Allah. Apa itu perintahnya? Misalnya sebagai seorang laki-laki, perintah Allah, aku ditugasi oleh Allah untuk memberi nafkah kepada istri dan anak. Aku tidak bisa memberi nafkah kepada mereka kalau saya nggak cari duit. Jadi aku sekarang cari duit. Salah nggak? Tujuannya apa dulu? Tujuannya apa dulu? Kalau ngapain kamu kerja itu? Cari duit. Terus untuk apa? Untuk main gaple. Tujuannya salah. Sama-sama cari duit, tapi nilainya beda. Ya. Jadi kalau kita itu bisa menempatkan diri terhadap Allah, kita tunduk patuh kepada Allah, apapun yang kita lakukan hanya untuk Allah. Dengan demikian, perilaku kita mudah-mudahan lurus dan konsisten dengan tujuan kita mengabdi kepada Allah. Ya. Dan kalau itu menjadi pedoman, maka perilaku kita itu mencerminkan keimanan tadi. Perilaku yang kita lakukan sehari-hari itu kan namanya way of life.
Ya, bagaimana kita makan, bagaimana kita cari makan, bagaimana kita tidur, dan sebagainya. Itu kehidupan kita, dan kita mempunyai pola dalam kehidupan. Pola itu seringkali kita sebut way of life. Way of life itu bahasa Arabnya din. Din itu seringkali kita terjemahkan agama. Jadi agama itu sebenarnya way of life. Allah mempertanyakan kepada kita supaya kita tahu, wa man ahsanu dinan mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Siapa yang gaya hidupnya, siapa yang way of life-nya itu lebih bagus dibanding dengan orang yang tunduk 100% kepada Allah. Dan dia berusaha melakukan segala sesuatu sebaik-baiknya. Nah, ada kata muhsin, wa huwa muhsin. Dia berusaha melakukan segala sesuatu dengan sebaik-baiknya. Ada pedomannya enggak? Ada. Wattaba'a millata Ibrahim hanifa. Pedomannya adalah agama yang dianut oleh Nabi Ibrahim. Agama itu lurus, enggak melenceng, enggak meleng-meleng. Udah fokus hanya untuk Allah. Itu Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim itu bisa fokus hanya untuk Allah, maka dia diangkat oleh Allah sebagai kekasihnya. Kekasih yang disebutkan oleh Allah untuk Nabi Ibrahim itu tidak disebut sebagai dengan kata Habib. Habib itu kan kekasih, Habibullah gitu, kekasih Allah. Tapi julukan untuk Nabi Ibrahim itu namanya Khalil. Wattakhadallahu Ibrahim khalila. Allah menjadikan Ibrahim sebagai Khalil. Apa sih Khalil itu? Khalil itu dari kata kholla, kholala. Kalau misalnya ini ada orang, terus orang lain selalu bersama dengan ini bersama dengan ini, kadang di belakangnya, kadang di sampingnya, kadang di belakang, di sisi kiri, sisi kanan, dan sebagainya. Ini selalu selalu bergelut dengannya. Nah, atau selalu berada di celah-celahnya. Nah, Khalil itu orang yang selalu berada di celah-celahnya, selalu bersamanya. Itu sikap Nabi Ibrahim. Nah, antara lain itu seperti yang Bu Nuni tadi bilang, melihat segala kejadian, ini pasti dari Allah ini. Perintah Allah apa ini kalau ada kejadian ini? Oh, itu kalau sudah bisa begitu, setiap saat maka kita meniru jejak Nabi Ibrahim. Nah, kemudian orang yang bijaksana karena menyadari bahwa dia telah memperoleh berbagai kenikmatan dari Allah, pasti selalu mengungkapkan rasa syukur kepada Allah. Karena dia merasakan dari Allah itu, dia bersyukur atas berbagai pemberian Allah. Pemberian Allah itu apa? Termasuk kesehatan. Kesehatan itu berharga sekali ya. Sehat itu lebih mahal daripada duit. Kalau orang sakit, biayanya sampai berapa miliar pun, mau menjual rumah, dijual itu, yang penting saya sehat. Jadi sehat itu lebih mahal daripada uang, lebih mahal daripada apapun. Kecerdasannya juga mahal sekali. Kita tuh sekolah biayanya banyak. Itu untuk bisa cerdas itu kan baru yang kita pelajari. Modalnya kan kecerdasan yang ada di akal kita, yang memberi Allah. Kemudian rezeki, pertemanan yang baik, itu juga karunia dari Allah dan sebagainya. Nah, orang yang menyadari kenikmatan dari Allah itu, dia akan selalu bersyukur kepada Allah, terima kasih. Kenikmatan itu tidak harus selalu berarti duitnya banyak. Bisa juga duitnya sedikit, atau tidak harus berarti rumahnya besar. Rumah kecil itu juga bisa berarti pemberian Allah yang baik. Coba yang sudah pernah merasakan tua. Orang yang sudah tua punya rumah besar dan punya rumah kecil, enakan mana? Banyak itu saya sering mendengar orang tua bilang, aduh rumah ini kebesaran, aku nyapunya aja capek, apalagi ngepel. Aduh. Jadi kepengennya
aku pengen jual ini aja, mau beli yang kecil. Jadi rumah kecil itu nikmat. Kalau bumi ya kamar, nah, udah tinggalnya di satu kamar aja. Nah, kalau kamar enak nggak? Enak. Mau naruh barang semuanya deket. Ya, naruh ini itu semuanya deket. Mau ngambil tinggal ngambil itu. Tapi kalau rumahnya besar, ada yang di belakang, ada yang di depan dan sebagainya. Jadi rumah kecil itu juga nikmat. Bersyukur, terima kasih Allah. Nah, orang yang suka bersyukur itu juga berterima kasih kepada orang yang menjadi perantara untuk pemberian Allah. Misalnya, kita ini alhamdulillah menjadi orang muslim, orang percaya kepada Allah. Kok bisa begitu? Ya, karena aku dilahirkan oleh orang tuaku dan dididik oleh orang tuaku yang muslim. Ya, meskipun pengetahuan mereka terbatas, tapi kan aku di lingkungan muslim. Jadi bisanya mendapatkan keimanan itu melalui orang tua. Nah, orang yang bersyukur itu mesti juga bersyukur kepada orang tua yang menjadi perantara. Nah, ini tadi kan disebutkan bahwa Luqman itu disebut Al-Hakim karena dia mendapatkan hikmah. Hikmah dari mana? Dari Allah. Terus Allah menyatakan, walaqad ataina Luqman al-hikmah. Sungguh kami telah memberi Luqman, kami beri hikmah. Terus isinya apa itu? Anishkurlillah, bersyukurlah kepada Allah. Berarti orang yang bijaksana itu adalah orang-orang yang tahu berterima kasih. Ya, kita lihat banyak orang tuh ditolong tapi kemudian malah mencelakakan yang menolong. Ya. Jadi kalau orang Jawa suka bilang ditolong mentung, ditolong tapi malah gebuk kepada yang menolong. Itu bukan orang baik. Orang yang yang baik itu adalah orang yang grateful, yang bisa berterima kasih kepada siapapun yang memberinya. Terutama karena semua pemberian itu sumbernya dari Allah, sumber awalnya, maka kita mesti bersyukur kepada Allah dulu, kemudian bersyukur kepada orang yang menjadi perantara. Dan bersyukur itu impact-nya pada diri kita sendiri. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Siapa yang bersyukur, dia sebenarnya bersyukur untuk kepentingan dirinya sendiri, menguntungkan dirinya sendiri. Coba deh, orang yang bersyukur pernah stres nggak? Kalau orang pernah stres atau sering kali stres, biasanya orang yang tidak bisa bersyukur itu. Ya, karena selalu merasa kurang. Ya, bagaimana nggak stres? Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan Allah itu sebenarnya tidak butuh terima kasih dari kita. Karena Allah itu Maha Kaya. Ya, terus dalam kehidupan bermasyarakat, seseorang yang bijaksana itu pasti memperlakukan orang lain dengan baik. Orang lain itu siapa? Siapa saja. Mulai dari orang yang paling dekat, paling berjasa, yaitu orang tua, sampai dengan siapapun, apapun status sosial mereka, termasuk yang status sosialnya itu rendah sekali. Apa itu? Budak. Budak itu kan nggak punya kemerdekaan diri. Itu pun harus kita hormati. Ini terangkum dalam satu ayat. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Berbaktilah kamu kepada Allah dan kalian jangan menyekutukannya. Terus kepada orang lain dimulai dari orang tua. Wabil walidaini ihsana, dan supaya berbuat baik kepada kedua orang tua. Wabidil qurba wal yatama, kepada kerabat-kerabat dan juga anak yatim. Wal masakin, kepada orang-orang miskin. Wal jaridil qurba wal jaril junub, dan juga kepada tetangga baik yang dekat maupun yang jauh. Wassahibi bil jambi, dan teman yang dekat, ini kolega ya, teman sekerja, teman sekolah dan sebagainya, atau teman bermain, teman di masjid. Itu wassahibi bil jambi. Wa binis sabil, dan orang-orang yang tersesat di jalanan. Wa ma malakat aymanukum, dan juga budak. Jadi kita disuruh berbuat baik kepada siapapun, apapun statusnya. Nah, orang yang bijaksana itu di samping mencari keselamatan untuk dirinya sendiri, itu juga berusaha mengajak orang lain untuk selamat, untuk bahagia. Jadi kalau dirinya senang, aku nggak mau senang sendiri. Aku mau ngajak aku juga senang. Aku kepingin selamat dari neraka. Aku juga ingin menyelamatkan teman-teman saya dari neraka. Ya.
Aku kepengen masuk surga. Aku juga ingin teman-temanku masuk surga. Keluargaku masuk surga. Itu karakternya orang yang muhsin, orang yang baik. Dia menyampaikan ajakan itu dengan cara yang baik. Jadi ketika ngajak itu caranya lebih baik dan bijaksana. Enggak dengan cara olok-olok. Walah kamu begitu, kafir kamu. Wah kamu begitu, dosa kamu. Enggak dengan begitu. Tapi dengan cara yang baik. Tidak dengan cara berbantah-bantahan dan mengolok-olok. Ya, kalau suka ngata-ngatain, oh itu kamu begitu, bid'ah kamu. Nah, itu ngolok-olok tuh. Jadi kamu sih sukanya melanggar. Jangan gitu. Kan bisa dibilang, misalnya dia melakukan kesalahan. Kita bagaimana menegurnya? Kita bisa mengatakan salah itu. Coba kalau orang dibilang salah itu kan dia merasa diserang. Kalau orang diserang pasti menangkis. Tapi gimana? Sebenarnya bisa ditingkatkan. Caranya itu bisa ditingkatkan sehingga hasilnya menjadi lebih baik. Jadi tidak ditekankan pada kesalahannya, tapi ditekankan kepada solusinya. Ya, solusinya apa? Lakukan cara yang lebih baik. Begini loh, gitu. Ya, itu cara yang lebih baik dalam komunikasi. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah orang-orang lain itu mengikuti jalan yang benar menuju kepada Tuhanmu bil hikmah, dengan kebijaksanaan. Nah, kalau itu bertutur kata wal mau'izatil hasanah, dengan cara memberi nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Kalau terpaksa harus berargumentasi, gunakanlah argumentasi yang paling baik.